Selamat pagi pendengar setia Radio Cakrawala yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa pagi ini dalam kasih dan anugerah Allah bagi setiap kita yang percaya dan bersandar penuh kepadanya. Sahabat Cakrawala, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan renungan Oasis Fajar yang akan disampaikan oleh Kapten Dian Harimukti, Opsir Bagian Pelayanan Anak, Kantor Pusat Teritori Bandung. Selamat mendengarkan, Tuhan Yesus memberkati. Injil indah, Injil ajaib, Injil yang beri hidup. Selamat pagi sahabat Cakrawala yang terkasih. Alunan musik lagu ini tentu sangat menyejukkan hati kita dan sangat menguatkan kita. Dan puji Tuhan, hari ini, hari Selasa 2 Maret 2021, kita masih mendapat kesempatan untuk mendengarkan Injil indah, Injil ajaib, Injil yang memberi hidup tersebut. Nah sahabat Cakrawala, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami datang kepadamu Tuhan. Betapa kami bersyukur lagi pada pagi hari ini kami mendapat kesempatan untuk datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan untuk hari baru yang Tuhan karuniakan untuk kami. Dan kami pun bersyukur Tuhan, ada waktu bagi kami lagi melalui program Oasis Fajar dapat mendengarkan firman Tuhan. Maka berbicaralah Tuhan, kami siap mendengarkannya. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sahabat Cakrawala yang terkasih, masih dengan pembacaan yang sama pada hari kemarin dan tentu pada sepanjang minggu ini di dalam Injil Markus 10 ayat 46 hingga 52. Injil Markus 10 ayat 46 hingga 52. Sahabat Cakrawala yang dapat membuka Alkitabnya di rumah masing-masing, mari kita membaca bersama-sama bagian firman Tuhan ini. Markus 10 ayat 46 hingga 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi
pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sahabat Cakrawala yang terkasih, hari ini tema perenungan kita, Tuhan tidak melupakanmu. Tuhan tidak melupakanmu. Saudaraku, Bartimeus mempunyai arti anak dari Timeus. Menurut beberapa ahli Alkitab, saudara, sebenarnya Bartimeus bukanlah sebuah nama diri, tetapi sebuah sebutan untuk memberikan keterangan bahwa dia adalah anaknya Timeus. Karena kemungkinan besar Markus atau orang-orang yang menceritakan kembali kisah ini tidak mengenal siapa tepatnya nama pengemis buta itu. Sebagai contoh, saudara, saya adalah anak dari Bapak Peter Hohoi, tapi nama saya adalah Dian. Tidak ada orang yang memanggil saya dengan nama anak dari Peter Hohoi. Kalaupun ada orang yang memanggil atau menyebutkan saya seperti itu, maka biasanya karena mereka telah melupakan nama saya atau tidak mengenal nama saya, sehingga orang akan berkata, "Kamu anaknya Peter Hohoi kan?" Nah, saudara-saudara sahabat Cakrawala yang terkasih, saya rasa bahwa dilupakan adalah salah satu pergumulan yang dihadapi oleh Bartimeus. Dalam renungan kita kemarin, kita sudah mengetahui bagaimana pandangan negatif bangsa Yahudi tentang kebutaan yang dialami Bartimeus, dan kemungkinan besar bahwa keluarganya pun tidak memberikan perhatian yang semestinya terhadap Bartimeus. Dan inilah yang menyebabkan Bartimeus setiap hari harus duduk di pinggir jalan meminta-minta untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, saudara, kehidupan seorang buta yang mengemis di pinggir jalan tentu bukanlah sebuah kehidupan yang mudah. Ia tentu sudah sering mendapatkan perlakuan yang kasar dari orang-orang yang terganggu dengan kehadirannya. Ia juga tentu saja mudah ditipu oleh orang-orang yang melewatinya. Bahkan saudara, kalau kita mengingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang orang Samaria yang baik hati, maka kita tahu bahwa jalan antara kota Yeriko ke Samaria bukanlah jalan yang aman untuk dilalui. Ada banyak penyamun atau orang-orang jahat yang dapat saja melukai Bartimeus atau merampas semua uangnya. Tentu saudara, tidak mudah bagi Bartimeus untuk menjalani kehidupan seperti itu. Namun saya melihat bahwa Bartimeus adalah seorang yang pantang menyerah dan tidak mudah berputus asa. Ya saudara, saya melihat bahwa Bartimeus adalah seorang yang pantang menyerah dan tidak mudah berputus asa. Meskipun Bartimeus kehilangan sebuah panca inderanya, yaitu penglihatannya, namun dalam ayat 47 Markus menuliskan bahwa Bartimeus masih mau berjuang menggunakan panca indera yang lain untuk memperoleh kesembuhannya. Dan ini adalah pelajaran untuk kita pagi hari ini. Ayat 46 dan ayat 47 saya akan bacakan untuk kita semua. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan.
Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Saudaraku sekalian, pelajaran pertama, Bartimeus menggunakan telinganya untuk mendengar tentang Tuhan Yesus. Bartimeus menggunakan telinganya untuk mendengar tentang Tuhan Yesus. Tentu ada banyak hal yang sudah didengar oleh Bartimeus hari itu, namun saya percaya ketika ia mendengar tentang Tuhan Yesus, maka itu pasti menjadi sebuah momen yang kembali membangkitkan harapan di dalam hatinya. Luar biasa, saudara. Saudara, ada banyak orang yang memiliki telinga untuk mendengar. Namun, tidak semua orang mau memberikan telinganya untuk mendengar tentang Tuhan. Ada banyak orang yang menolak untuk diajar dan dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Menolak beribadah dan mengeraskan hatinya untuk mendengarkan suara Roh Kudus. Sehingga saudara, ketika pergumulan menyerang, masalah datang, mereka menjadi seperti rumah yang didirikan di atas pasir, mudah goyah, mudah tergoda, dan kemudian meninggalkan kesetiaannya kepada Tuhan. Sahabat Cakrawala, pastikan bahwa hari ini telinga kita digunakan untuk mendengar hal-hal yang baik, mendengar suara Tuhan, agar iman kita, saudara, dapat bertumbuh dan kuat ketika kita menghadapi tantangan, pergumulan, dan permasalahan dalam hidup kita. Roma 10 ayat 17 berkata, "Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus." Sahabat Cakrawala, pelajaran yang kedua, Bartimeus menggunakan mulutnya untuk berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Pelajaran kedua, Bartimeus menggunakan mulutnya untuk berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sahabat Cakrawala, Bartimeus dapat saja menggunakan mulutnya untuk mengeluh di sepanjang hari karena kondisi yang ia alami, atau menyampaikan sumpah serapah kepada orang-orang yang mungkin memperlakukan dia dengan tidak baik. Namun hari itu, saudara-saudara, ia memilih untuk menggunakan mulutnya untuk berseru kepada Tuhan. Dan kita melihat pada saat itulah Bartimeus menerima pertolongan Tuhan yang mengubahkan hidupnya. Saudara, saya tahu ada banyak kondisi yang seringkali menggoda kita untuk mengeluarkan keluhan dan sungut-sungut dari mulut kita. Ada banyak persoalan-persoalan yang dapat memancing amarah kita, saudara, sehingga mulut kita dapat mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan hati orang lain. Namun hari ini, mari kita belajar dari Bartimeus. Ketika kita mengalami hidup yang berat, mari gunakan mulut kita untuk tetap berseru dan memohon kepada Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan kita, apa yang menjadi ketakutan kita, apa yang menjadi kekecewaan kita, mari katakan itu kepada Tuhan. Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Mungkin orang-orang di sekitar kita, saudara, menjauhi kita ketika kita mengalami masalah. Atau mungkin saja mereka berusaha untuk melupakan kita karena hidup kita yang sulit dan mungkin menyusahkan mereka. Namun saudara, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang dekat dan mengasihi kita.
Ia yang tidak pernah melupakan kita. Ia juga yang akan mendengarkan seruan dan doa-doa kita, serta menjawabnya dengan hal-hal yang besar, bahkan hal-hal yang tidak terpikirkan oleh kita. Sahabat Cakrawala, pada akhirnya, jika Bartimeus di dalam kesesakannya, di dalam kebutaannya, di dalam kelemahannya, mampu menggunakan telinga dan mulutnya untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan menerima anugerah, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya dan saudara-saudara? Apakah kita telah menggunakan usaha yang maksimal untuk kita berkomunikasi dengan Tuhan setiap harinya? Sahabat Cakrawala, jangan pernah melupakan Tuhan, sebab Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kembali kami datang kepadamu. Kembali kami bersyukur Tuhan untuk suara-Mu yang indah, yang menguatkan kami lagi pada hari ini. Terima kasih Tuhan, sebuah keyakinan bahwa Engkau Tuhan yang tidak akan pernah melupakan kami. Karena itu Tuhan, biarlah kebenaran ini akan menjadi bagian dalam hidup kami setiap waktu. Sehingga apapun kondisi hidup yang kami alami, manusia boleh melupakan kami, meninggalkan kami, tetapi Tuhan, Engkau tidak pernah melupakan kami. Pagi ini Tuhan, hamba mohon berkat-Mu untuk seluruh pendengar Radio Cakrawala, di mana saja mereka berada, mereka yang sedang mendengarkan renungan ini. Hamba mohon Tuhan, biarlah berkat-Mu turun atas kehidupan mereka. Berkat Tuhan melalui kesehatan, kekuatan untuk memungkinkan mereka dapat beraktivitas dengan baik. Berkat lewat perlindungan, keselamatan kemana saja mereka pergi dan ada. Berkat kesembuhan dan pemulihan bagi mereka yang sedang dalam kesakitan dan kelemahan. Berkat penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita dan kehilangan. Dan segala berkat-berkat yang kami tahu Tuhan sanggup sediakan bagi kami orang-orang yang percaya kepadamu, kiranya menjadi milik mereka pada sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyerahkan Radio Cakrawala dalam pelayanan sepanjang hari ini. Tuhan juga akan menolong supaya radio kami dapat terus menjadi sarana yang dipakai Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk menguatkan jiwa, dan untuk memberi sukacita bagi semua pendengarnya. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Mohon ampun untuk dosa dan kekurangan kami di hadapan-Mu. Dan biarlah hidup kami akan terus belajar melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur untuk kesempatan ini. Amin. Amin. Terima kasih banyak untuk sahabat Cakrawala yang sudah dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sepanjang hari ini. Amin. Haleluya. Pastikan Anda tetap bersama dengan kami di gelombang 89,2 FM
The New Cakrawala Radio. God bless us.